Shalom, apa kabar? Luar biasa baik ya. Shalom Pak Naka. Udah lama gak ketemu ya. Saya ingin kita berbicara hari ini ketika kita berbeban berat. Berbeban berat itu apa sih? Beban itu belum tentu dosa ya. Belum tentu. Tapi itu bisa pergumulan, persoalan, masalah, ya, tekanan dalam hidup kita. Dan rasanya selama kita masih hidup, kita mengalami itu ya semua ya. Mari kita buka kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Dalam perjanjian lama kitab Ratapan, meratap gitu ya. Kitab ini dibuat ketika orang Israel dibuang ke pembuangan di Babelonia. Dan selama mereka diangkut dari Israel, Yerusalem, Yehuda ke Babelonia. Satu perjalanan yang jauh. Banyak yang mati, banyak yang sakit, banyak yang menderita luar biasa, keluarga terpisah. Dan di situ kitab ini dibuat ya, Ratapan saudara. Tapi kita baca di tengah-tengah dari 6 pasal kitab ini, pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25, pendek-pendek saja. Dan kita hafal ayat ini, kita baca sama-sama saja deh ya, ayat 22-nya. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Saudara, tentu saudara dan saya setuju dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Immanuel, setuju? Kita setuju Tuhan menjadi center dalam kehidupan kita. Setuju ya? Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala dan pemimpin dalam hidup kita. Setuju gak saudara? Setuju ya? Tapi seringkali statement kita itu menjadi klise ya saudara ya. Artinya begini, sesuatu yang kita ucapkan rutin di gereja, tapi waktu kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang jadi pemimpin di rumah, di perusahaan, di pelayanan, di keluarga, itu kita. Bukan Tuhan. Dalam bisnis, sekolah, yang memimpin kita. Seringkali Tuhan hanya jadi, saya nggak enak ngomongnya, tapi asisten pribadi kita yang tinggal approve gitu ya. Kita punya rencana, kita buat, kita bikin visibility study-nya, kita mau menikah, kita udah persiapkan semua, kita mau pilih jurusan kuliah di mana, kita udah siapkan semua, lalu kita tinggal bawa kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku, tolong approve dong, gitu saudara. Padahal saudara dalam prinsip kekristenan, orang Israel itu ikut kemana tiang awan dan tiang api itu bergerak. Bukan tiang awan, tiang api itu bergerak kemana orang Israel mau pergi, bukan. Karena itu lambang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan beberapa waktu belakangan ini Tuhan ngajar saya satu hal yang sederhana. Mari jangan coba berdoa Tuhan sertai aku kemana aku pergi. Tapi belajar berdoa Tuhan ajar aku menyertai kemana engkau hendak aku pergi. Sudah ngerti ya bedanya? Karena itu akan menjadi sangat signifikan dalam hidup setiap kita, saudara. Karena kalau kita mau Tuhan approve semua rencana kita, maka satu kali saudara dan saya bisa kecewa dalam hidup ini. Karena tidak semua rencana kita itu sukses. Tidak semua yang kita rencanakan itu berjalan mulus. Lalu kita jadi marah sama Tuhan karena kita bilang, Tuhan bukankah saya udah berdoa, bukankah saya udah minta gembala untuk mendoakan gitu. Bukankah dan lain sebagainya saudara. Padahal sebetulnya mungkin Tuhan tidak setuju dengan rencana kita. Dengan pilihan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kalau kita mau Tuhan yang pimpin hidup kita, maka saudara dan saya juga harus siap bahwa pimpinan Tuhan itu tidak selalu mulus jalannya. Dia akan bawa saudara dan saya kadang-kadang masuk ke dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu berarti tantangan, pergumulan, persoalan gitu ya.
Loh kenapa demikian? Karena kekristenan bukan teori. Iman harus dipraktekkan. Kekristenan adalah bagaimana kita berjalan di dalam rencana Tuhan yang tidak kita pahami, tetapi kita mengerti di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Roma 8 ayat 28 ayat yang sudah kita kenal, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil dan terpilih dan yang mengasihi Dia. Itu dalam segala sesuatu berarti dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Pertanyaan kita adalah begini. Waktu kita sudah minta Tuhan pimpin hidup kita dan kita masuk dalam lembah kekelaman, kan kita manusia biasa. Yang punya emosi, yang punya kehendak, yang punya kedagingan, yang terbatas. Dan kita jadi menangis dan kita marah dan kita mengeluh dan kita berseru. Betul gak saudara? Iyalah kalau kita mau jujur ya, begitulah. Apalagi kita pelayan Tuhan. Apalagi rasanya kita udah memberikan banyak untuk pelayanan. Waktu, tenaga, uang, pikiran. Lalu tiba-tiba kita ditipu orang. Lalu tiba-tiba kita sakit. Waktu tiba-tiba kita mengalami problem dalam keluarga. Dan kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Gitu ya. Kenapa? Bokok bahasan kita ini adalah begini. Respon kita ketika kita mengalami hal begitu, kita marah. Itu berdosa enggak? Waktu kita mengeluh, berdosa enggak? Jawabannya tentu ada dua, bisa ya, bisa tidak. Kok ada dua Pak? Iya, kita bisa salah waktu kita komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, karena kita cuma mau menerima segala yang baik saja dari Tuhan atas hidup kita. Ini sikap ego center kita saudara ya. Kalau saya ikut Tuhan, makanya ini salah satu prinsip kekristenan yang saya rasakan bukannya salah sih, kurang tepat. Kalau saya ikut Tuhan, saya harus selalu untung, tidak pernah turun tapi naik gitu ya. Kita terjemahkan itu dengan seperti doa Yabes, saudara tahu nggak? Saya dulu agak gitu ya, di 1 Tawarim 4 tuh ayat berapa ya? Saudara tahu dah doa Yabes itu ya. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku gitu kan. Apa lu? Jauhkan aku daripada kesakitan. Kelihatannya yang kita doakan seperti itu gini, perluas apaku? Bisnisku, karirku gitu loh. Pelayananku gitu saudara. Padahal kalau saudara dan saya ngerti doa Yabes itu keluar bukan soal itu. Yabes itu artinya kesakitan, painful. Karena ibunya ketika melahirkan dia hampir meninggal karena susahnya melahirkan. Sehingga ibunya sampai menamai dia tuh sakit, kesakitan. Jadi dia ingat ketika anak itu tumbuh dewasa, ini anak yang bikin aku hampir mati nih. Jadi anak ini tertolak. Nah makanya ketika Tuhan mengabulkan doa Yabes, Alkitab berkata Yabes lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya. Kenapa? Yabes itu lahir sebagai orang yang tertolak, tidak disukai oleh keluarga, oleh ibunya sendiri. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya pengaruhku expanding, supaya pengaruhku meluas kepada saudara-saudaraku. Gitu. Sehingga aku bukan lagi disebut anak yang menderita, anak yang tertolak, anak yang terkutuk, anak yang bawa sial gitu. Bukan, tapi aku menjadi anak yang bisa memberkati ibuku, bapakku dan keluarga-keluargaku. Itu sebabnya doa itu dijawab saudara sama Tuhan. Jadi ingat ya, itu kalau saudara diberkati bisnisku, karirku, Tuhan kalian buat apa sih? Buat apa gitu? Ya kembali lagi kita kan tentu untuk bisa. Yang kedua, complaining kita bisa ya salah. Karena saudara begini, memandang Tuhan itu begini. Itu udah tugasnya Tuhan berkati saya. Berkat itu udah tugasnya, udah layak dong kalau Tuhan tuh tolong saya. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan jodoh saya, Tuhan berikan jalan pekerjaan saya yang selalu menguntungkan kita. Nah disitulah kita salah menimbang Tuhan saudara. Karena kalau kita punya prinsip Tuhan kita seperti itu, nggak ada bedanya dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidup kita. Yang ketiga, bisa salah kita komplain sama Tuhan kalau saudara dan saya sebetulnya tidak pernah meminta Tuhan
kontrol semua bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, saudara nggak boleh marah. Karena sebetulnya kita kok yang atur dan kontrol segala sesuatunya. Tapi yang kedua, nggak salah juga kalau kita komplain sama Tuhan, kita marah sama Tuhan dan itu bukan menjadi dosa. Loh kenapa? Tadi saya mengatakan kitab Ratapan ini dibuat ketika orang Israel dalam perjalanan menuju ke pembuangan di Babelonia. Kitab Ratapan ini judul aslinya dalam bahasa Ibrani itu Eka. Kata Eka itu artinya sebetulnya why, mengapa gitu ya. Jadi bukannya ratapan, bukan mengapa. Ada 5 pasal di dalamnya, bukan 6 maaf. Semuanya isinya tentang ratapan aja gitu ya. Atas kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya. Cuma di pasal 3 di tengah-tengahnya itu ada kata-kata pengharapan gitu ya. Nah kalau saudara dan saya mengerti kitab-kitab yang lain, contoh Mazmur. Mazmur itu kitab doa, pujian ya, nyanyian. Ada 150 pasal di dalamnya. Nah kalau saudara pernah baca itu dan renungkan, saudara akan ngerti bahwa 150 pasal itu isinya bukan cuma pengagungan sama Tuhan, syukur sama Tuhan, rasa grateful gitu ya, kita sama Tuhan. Enggak semuanya isinya gitu. Saudara akan ketemu di dalamnya ada kata-kata begini, Tuhan dari jurang yang dalam aku berseru, air sudah naik sampai ke hidungku gitu loh. Dengarkan permohonanku Tuhan, jiwaku kenyang dengan malapetaka. Itu kitab Mazmur saudara. Musuh mengelilingiku gitu, siang dan malam hendak mencabut nyawaku. Jadi ternyata kitab Mazmur juga penuh dengan keluhan gitu ya. Penuh dengan ya doa juga sama Tuhan. Nah di situ nggak salah. Sebagai anak Tuhan kita begitu. Kenapa? Karena itu cetusan emosi yang normal kok dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, apalagi mendadak. Salah nggak kita kadang-kadang marah emosi? Enggak juga saudara. Itu sebagai luapan emosi yang maksudnya begini. Kan kita lagi meluapkan emosi kita sama Tuhan. Kita lagi saudara kalau saudara punya begitu yang menyesakkan dada. Dan saudara nggak bisa lampiaskan itu, saudara bisa sakit loh saudara. Karena kita nggak tahu gimana nih, kita simpan semuanya. Waduh, saudara jadi emosional, irritated, annoying. Saudara bisa jadi marah sama semua orang. Saudara sensitif gitu ya, sensi gitu. Tapi kalau saudara tahu kemana saudara harus mengeluh, berteriak. Maka segala beban itu akan jadi lepas. Di situ kita tidak salah kalau kita lagi berteriak sama Tuhan. Kalau enggak, saudara ya. Ekspresi keluhan kita, aku minta maaf. Seringkali painkillernya itu pelayanan. Maaf loh saudara. Seringkali kita larinya apa? Reuni gitu ya. Kan banyak reuni gitu. Kita lari ketemu sama orang, kita clubbing, kita nonton, kita makan-makan dan tertawa. Padahal sebetulnya kita nangis lagi di dalamnya saudara. Karena kita nggak tahu sebetulnya harus meluapkan emosi kita gimana gitu. Jadi itu yang kita sebut painkiller palsu gitu dalam hidup setiap kita. Karena kita waktu pulang ke rumah, toh kita nggak bisa tidur. Kita kecanduan alkohol, kita jadi overdose dan maaf bisa juga kita bunuh diri saudara. Solusinya gimana Pak? Solusinya Alkitab memberikan satu kitab yang namanya kitab Ayub. Kitab Ayub itu adalah tema utamanya adalah ketika orang benar mencoba cari jawaban kenapa ia menderita. Ya itu kitab Ayub saudara. Ya itu tema besarnya di situ. Ada 42 pasal kitabnya dan seringkali saudara dan saya suka baca pasal 1-2. Lalu kita loncat tuh ke pasal 42 gitu saudara ya. Kitab pasal 1-2 itu kontras ya, jadi seorang Ayub seorang yang benar, saleh, hidup takut akan Tuhan, dia kaya bahkan yang terkaya
dia memiliki segalanya. Lalu di cerita pasal 2 tiba-tiba dia kehilangan segalanya, kehilangan anak, harta, istrinya tinggalkan dia juga sakit gitu ya. Sudah tuh kita baca di situ Ayub tuh. Lalu kita loncat ke pasal 42. Pasal 42 isinya Tuhan pulihkan segala sesuatunya, bahkan Tuhan gantikan yang hilang kecuali istrinya 2 kali lipat banyaknya. Anak-anaknya lahir lagi, bahkan lebih tampan, lebih cantik dari yang sebelumnya, kekayaannya dipulihkan. Dan tiba-tiba kita merasa lega baca kitab Ayub. Tapi kita nggak pernah baca pasal 3 sampai pasal 41-nya. Bagaimana Tuhan memulihkan segala yang hilang itu. Saudara, di pasal 43 sampai 41 itu isinya ada gini. Ternyata ada kemarahan. Ayub merasa diperlakukan unfair sama Tuhan. Kayaknya udah benar, udah saleh, udah mempersembahkan, udah beribadah. Tapi kok kenapa ditimpa seperti ini. Ayub merasa marah sama teman-temannya. Menuduh dia, bukan menghibur dia. Dia merasa ditinggalkan sendirian. Dia merasa doa-doanya nggak sampai kepada Tuhan. Itu pasal 3 sampai 41 saudara. Kalau saudara baca kisah itu saudara. Nah tetapi di pasal-pasal itu kita juga melihat ada 2 hal yang Tuhan bereskan dalam hidup Ayub. Aspek internal dan aspek eksternalnya. Sampai Tuhan pulihkan. Dan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita sebetulnya saudara. Yang pertama, yang Tuhan pulihkan dari Ayub itu adalah Tuhan mengubah hati Ayub. Dari orang yang merasa sombong, saudara, ada orang yang merasa rohani, itu sombong loh saudara. Aku kan puasa, aku kan saleh, aku kan melayani. Aku gak lupa bawa persembahan buat Tuhan, aku berdoa buat anak-anakku. Dan merasa sombong. Sombong itu artinya merasa begini, kesombongan itu mencuri kemuliaan Tuhan saudara. Kalau gak ada saya, ini gak jalan di gereja nih. Nah itu sombong tuh saudara. Kalau bukan saya yang memberi, ini hamba Tuhan gak hidup nih. Nah itu kesombongan. Jadi dia mencuri sebetulnya apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah ternyata Ayub tuh sombong saudara. Ketika dia complaining sama Tuhan, dimulai dari rasa bahwa dia tidak layak menerima segala yang jelek karena dia merasa orang paling benar pada zamannya. Tuhan hancurkan hati Ayub, saudara. Dia buat hati Ayub jadi rendah. Bahwa kamu itu cuma manusia biasa yang punya kelemahan dan kamu sungguh tidak berdaya sekalipun kamu kaya. Kamu punya segalanya. Wow. Terus bagaimana Tuhan hancurkan? Enggak gitu saja. Tuhan hancurkan sampai Ayub begini. Minta maaf sama teman-temannya. Dia udah marah sama temannya. Karena temannya salahin dia. Sampai Tuhan begini, kamu doakan teman-temanmu dan kamu minta maaf sama mereka. Wah itu gak mudah banget gitu. Waktu kita sakit, lalu ada teman-teman yang datang kita, menghibur kita, lalu teman kita bilang kamu sih begini, kamu sih, kita kan marah kan. Lalu sekarang Tuhan bilang begini, enggak bisa, kamu gak boleh marah. Kamu ampuni teman kamu doakan mereka. Lah kita lagi sakit Tuhan, kita lagi menanggung beban yang begitu berat, kita lagi kerugian. Tapi Tuhan buat Ayub lakukan itu. Dan ketika Ayub lakukan itu, memancar pengampunan dalam hidupnya, memancar doa dalam berkat dalam hidupnya, dia mengalami kesembuhan. Yang kedua ya, ayat 25 sampai 26 saya bacakan ratapan 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, tadi kita belajar yang pertama, Tuhan baiki internal kita semua. Jadi gini, check and recheck gitu ya. Tuhan, menurut aku sih aku gak buat apa-apa loh Tuhan. Sampai aku layak mendapat penderitaan kayak begini. Nah tapi, karena kan Tuhan tahu ya semua hati kita ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dalam penderitaan itu, buat kita anak-anak Tuhan sebetulnya proses pembelajaran dan kita mengerti di dalamnya. Pasti. Saudara gini, doa kita yang paling jujur itu pada waktu kita menderita saudara.
Pada waktu kita diberkati doa kita basa-basi sebetulnya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat berkat anak, segala macam. Jadi, tapi waktu kita melihat, wah, kita menangis itu Mazmur 56 doa Daud yang dalam penderitaan dikejar-kejar musuh. Itu doa yang paling jujur di depan Tuhan. Kenapa begitu? Karena di situ kita menyadari bahwa ternyata kita manusia biasa saja yang punya banyak kekurangan dan kelemahan dan kita perlu satu pribadi yang jauh di atas kemampuan kita untuk tolong kita. Dan kepada dialah kita berdoa, saudara. Nah Tuhan bereskan itu tuh sama diri Ayub. Berarti kadang-kadang Tuhan bereskan juga buat diri saya dan buat diri saudara. Nah yang kedua Tuhan bilang begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya gini, waktu kita menghadapi pergumulan dan persoalan itu, yang sering cenderung kita lakukan, kita nyalain orang lain saudara. Kita salahin suami, kita salahin istri, kita salahin, waduh banyak hal deh. Di sini sih nggak ada ya, tadi saya udah tanya Pak Tim nggak ada di sini. Tapi saya pernah ngalami konseling di tempat saya saudara. Seorang istri yang pokoknya semua di rumah itu salah. Suaminya salah, mertuanya salah, sampai anak-anaknya salah semua. Yang benar tuh dia gitu. Sampai gembalanya juga salah saudara. Padahal saya cuma diam dengerin dia berdoa. Ayo dong Bapak ngomong dong, masa Bapak diam aja. Aduh saya tuh gimana bisa ngomong, kagak ada waktu untuk ngomong gitu saudara. Semua didominir gitu ya. Baru ngomong, tunggu Pak saya lagi ngomong. Ya saya diam aja udah tungguin dia ngomong. Saya pikir I'm a good listener aja deh. Kadang-kadang orang dengan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya lega gitu ya. Kebanyakan begitu, cenderung lega. Udah Pak, terima kasih Pak. Padahal gak ada solusi saudara. Tapi ini enggak saudara. Malah marah ketika saya diam. Sometimes kita juga gitu sih dalam hidup kita ini saudara. Tapi ada baiknya sekarang Tuhan bilang kamu nantilah dengan diam akan pertolongan Tuhan. Waktu kita diam ya, gak nyalain suami istri, anak, orang tua, mertua dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita jadi lebih peka untuk dengar. Kalau saya bilang dengar mungkin saudara bilang aduh terlalu rohani deh. Oke, kita lebih peka untuk mereview kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan di dalam introspeksi diri itu tiba-tiba kita ingat, aduh iya ya aku salah di sini nih. Gitu. Tuhan tunjukin tuh cara-caranya pelan-pelan tuh. Sehingga kita bisa mengerti, ternyata di dalam diam itu Tuhan take control atas semua persoalan dan hidup kita. Dan kita baru bisa mengerti bahwa iya ya, bagi Tuhan gak ada yang sulit, bagi Tuhan gak ada yang mustahil bagi kita. Kalau di dalam konseling dalam rumah tangga yang sering saya dapatkan saudara, jarang saya bertemu dengan seorang suami yang konseling lalu mengatakan sama saya, ya saya salah Pak. Saya terlalu emosi. Ada sih tapi jarang sekali. Yang sering saya dengar, istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri yang konseling jarang sekali. Saya enggak menjadi penolong yang sepadan. Saya terlalu melupakan suami karena karir dan pekerjaan gitu. Jarang gitu. Yang terjadi adalah dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Karena coba perhatikan saudara. Dalam setiap persoalan yang saudara dan saya alami, sebetulnya Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara dan saya itu berubah. Lebih hati-hati dan menjadi lebih dewasa dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu. Gitu. Apapun deh, apapun. Apapun juga gitu. Karena kalau kita belajar dari pengalaman yang enak, berkat, sukses, berhasil gitu ya, kita gampang lupa lagi sama Tuhan, saudara. Kita gampang lupa gitu. Ya sudah, itu memang bagian Tuhan kok sembuhkan saya, bagian Tuhan kok berkati, kita jadi gampang lupa. Tapi kalau kita udah dokter bilang gak ada lagi obat, lalu Tuhan sembuhkan kita, kayaknya sampai akhir juga kita gak lupa itu saudara. Waktu kita udah gak punya uang lagi, semua udah disita dan kita udah nyerah gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan rubah segala sesuatunya jadi baik.
Kita nggak akan lupa itu, saudara. Nah, Tuhan izinkan semua itu terjadi yang ujung-ujungnya betul sebetulnya. Supaya saudara dan saya itu berubah dalam hidup ini, saudara. Tadi pagi saya khotbah tentang kalau kita diberkati Tuhan itu, sebetulnya dampaknya apa sih buat orang lain dengan berkat itu? Kita jadi sombong? Pasti bukan. Kita lagi jadi menguasai semuanya untuk kepentingan kita dan keluarga? Pasti bukan. Supaya, ya istilah Tuhan gini, garam, kamu menjadi garam dan terang dunia bagi ini. Ya garam kan bukan untuk garam asinnya, untuk sesuatu yang tawar. Terang kan bukan untuk sesuatu yang terang juga, tetapi untuk sesuatu yang gelap. Jadi kita mengerti maksudnya di dalamnya. Kalau saudara lagi diberkati, kalau saudara disembuhkan, kalau saudara lagi dipulihkan. Maksudnya jangan diam. Tapi saudara harus bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara harus bisa berdoa buat orang yang sakit. Saudara harus bisa memberi perhatian buat orang yang kekurangan perhatian. Karena kalau enggak, ya kita menganggap ya itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Singkat cerita saudara, saya mau tutup dengan satu hal saja. Jangan pernah memandang dan mendeskripsikan Tuhan itu menurut apa yang ada di pikiran kita. Karena kita bisa salah di dalamnya. Sejauh langit daripada bumi, demikian jauhnya pikiranmu, rencanamu dengan pikiranku dan rencana Tuhan, kata Tuhan. Tak terpikirkan enggak? Yes, tak terpikirkan. Tetapi mari kita coba di dalam setiap keadaan yang Tuhan beri, berdoa seperti Amsal. Jangan beri aku kekayaan sampai aku berkata, siapa itu Tuhan? Tapi jangan beri aku kemiskinan sampai aku mengemis dan mempermalukan nama Tuhan. Tapi berikanlah aku yang menjadi bagianku, yang penuh dengan rasa cukup dan syukur. Nah, kalau kita udah sampai pada titik seperti itu saudara, yang kita perlu juga nih latih bagi kita semua, maka saudara akan ikut Tuhan tuh begini. Seperti janji nikah kita dulu ya, nggak tahu sekarang sih udah enggak ya tim ya. Dalam suka, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, hujan, panas gitu ya. Dalam kekayaan, dalam kemiskinan, aku tetap mengasihi dan menerima engkau sebagai suamiku. Nah dulu gitu kita. Pemberkatan nikah. Sekarang udah enggak. Kan itu gambaran daripada hubungan kita dengan Kristus sebetulnya. Pernikahan itu kan gambaran hubungan kita dengan Kristus gitu ya. Nah kita ikut Tuhan harus seperti itu. Baik waktu aku dalam kesulitan, baik aku dalam kesuksesan, aku tetap akan ikut Tuhan. Karena dalam kesulitanku pun Tuhan tidak tinggalkan. Tetapi dalam kesuksesanku pun aku ngerti itu datangnya dari Tuhan bagiku. Nah kalau kita punya satu sikap yang seperti itu, saya berpikir bahwa hidup itu akan jadi menyenangkan saudara. Saudara nggak akan terlalu emosional dan berbeban berat. Tetapi kita mengerti di dalam bebanku ini pun Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang salah, ampun aja. Minta ampun sama Tuhan segera. Tuhan ngampuni nggak? Ngampunin. Tapi don't take it for granted saudara ya. Jadi saudara udah kita buat dosa aja kalau gitu entah Tuhan ngampunin lagi kok. Karena tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat. Nggak selalu ada kesempatan untuk itu saudara. Dan selama Tuhan masih mengingatkan seperti kita, ya sudah. Saya selesai saudara. Dan saya berdoa supaya apa yang kita dengar secara cepat, singkat, tapi itu bisa ada dalam hati saudara dan saya. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan juga. Oke saudara, enggak masalah kok.